Ya, Syekh Nasruddin Albani itu bukan muhaddis, tapi bakhithul hadis. Jangan berlebihan. Ya, beliau itu bakhithul hadis, bukan muhaddis. Kalau muhaddis itu artinya satu, punya kemampuan hafal hadis. Ya, minimal kalau level hafid saja 100.000. Belum ada konfirmasi beliau hafal sampai demikian tuh. Ya, yang kedua paham matan, tahu isi hadis ini kemana. Nah, yang ketiga mengerti jalur sanad, siapa saja sanadnya, dan itu dikonfirmasi oleh guru-guru yang tersambung. Ada guru secara bersanad, jadi ilmunya bukan otodidak. Ya, harus dicek. Dari mana taunya benar pemahamannya kalau nggak dicek? Karena saya sering sampaikan dalam pembahasan manhaj dan madhab itu, di dalam Islam keunikannya bukan hanya sumbernya Quran dan hadis, tapi cara memahaminya pun, metodologinya pun itu ada transmisi sanad yang terjaga, supaya nanti tidak ada orang dengan pikiran sendiri secara kreatif memahami agamanya. Itu untuk menjaga kemurnian Islam. Cara memahaminya pun itu ada jalur periwayatan, supaya terjaga benar cara memahami dengan baik dan benar. Nah, Syekh Al-Albani ini itu keunggulannya pada pengkajian riwayat hadis. Jadi beliau menyibukkan dirinya di perpustakaan untuk mengutip pendapat ini yang sahih, ini yang dhaif, kutipan-kutipan secara otodidak dilakukan. Jadi tidak ada guru yang mengkonfirmasi sanadnya, hasilnya pun tidak diuji oleh ulama yang lainnya. Ya, misalnya didudukkan ulama ini ngecek benar tidak dan sebagainya, disebarkan kemudian bukunya. Nah, ini otodidak sifat seperti ini itu disebut bahis namanya, bukan muhaddis. Nah, jangan berlebihan ya, tempatkan sesuai porsinya. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari buku-buku beliau, itu nanti ditampilkan. Oh, ini yang derajatnya sahih, ini derajatnya dhaif. Tapi untuk memahami ke level mengamalkan harus mencari kemudian keterangan lain. Ya, karena tugas beliau itu hanya kemudian menampilkan ini derajat sahih, ini derajat dhaif. Tapi tahu dari mana kalau yang sahih mengamalkannya seperti ini, yang dhaif bisa diamalkan atau tidak? Sehingga jangan salah kesimpulan. Kalau ngajinya sampai situ saja, Anda hanya akan menyimpulkan sahih amalkan saja, yang dhaif jangan. Padahal Imam Ahmad sendiri yang puncaknya paling tinggi ke atas dari jalur ini itu masih mengamalkan hadis dhaif. Sepanjang dhaifnya fadhailul a'mal, bukan perkara ibadah yang pokok. Dan nanti kalau bahis bertemu muhaddis, yang didahulukan muhaddis bukan bahis. Ya, contoh Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, muhaddis atau bahis? Bukan muhaddis lagi, itu imam fil hadis. Bahkan Imam Al-Bukhari gelarnya tabibul muhaddisin, dokternya para ahli hadis. Imam Bukhari. Dan semua orang sepakat sampai dibuat tabaqat ulama al-hadis, tingkatan para ulama hadis. Satu, Bukhari dan Muslim, mattafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim. Kedua, marawa alaihi al-Bukhari. Tiga, marawa alaihi al-Muslim. Tiga, mashtarata alaihi al-Bukhari wa Muslim. Ya, empat, mashtarata alaihi al-Bukhari. Lima, mashtarata alaihi al-Muslim. Baru ke bawahnya yang derajat yang lain. Lima itu masih diperoleh oleh Bukhari dan Muslim. Anda bayangkan. Nah, kalau nanti tasihnya Syekh Albani bertentangan dengan sahihnya Bukhari dan Muslim, yang didahulukan Bukhari dan Muslim karena terlalu jauh jaraknya. Terlalu jauh. Nah, contoh Imam Muslim itu punya kitab Sahih Muslim, 30 riwayatnya didhaifkan oleh Syekh Albani. Nah, ini langsung ditolak oleh para ulama, tidak bisa karena derajatnya terlalu jauh. Bagaimana kitab yang disepakati sahihnya oleh semua ulama didhaifkan oleh satu orang? Nah, tapi dalam konteks ini apa yang dimaksudkan? Yang saya ingin maksudkan, tempatkan secara proporsional. Jasanya apa? Oh, ini menunjukkan pada kita tentang kualitas sahih, kualitas dhaif. Tapi dalam konteks ini mesti diuji juga. Nah, kenapa? Karena apa yang dikaryakan dan dihasilkan itu hanya sampai pada derajat pengkajian, tidak masuk pada derajat fikih, apalagi derajat dalam konteks pemahaman dalam mengamalkan. Ini kalau yang awam tidak paham. Tapi kalau kita yang belajar mengerti dan menghargai sesuai dengan porsinya. Jadi hormati setiap ulama itu dengan porsinya secara proporsional, dan jangan saling menjelek-jelekkan. Ya, porsi keutamanya apa di sini? Oh, ini kita hargai, kita doakan. Kemudian pujiannya melekat kepada hasilnya. Sudah sampai situ. Jangan membandingkan, mencari kelemahannya. Nah, kalau ada yang tidak proporsional, ambil yang paling kuatnya untuk kita amalkan. Itu poinnya, itu ilmiah sekali. Jelas ya? Nah, makanya kalau di kami para kalangan pengkaji, gitu kan?
kemudian ulama-ulama kekinian, kalau ada kitab tulisannya misalnya Rawahul Bukhari wa Shahahul Albani, nah itu kita senyum. Yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari itu kalau dari sahihnya itu sudah pasti sahih, ngapain ditasih lagi? Gitu ya? Nah itu yang demikian. Kalau belum tahu, belum antum awam, nanti terjebak suasananya. Kalau tidak disahihkan Al-Albani belum sahih, nah itu nggak tepat. Nah, jadi tempatkan sesuai porsinya. Alhamdulillah ada figur seperti beliau, kita lebih mudah mengetahui ini sahih, ini dhaif. Tapi kalau kemudian porsinya bertentangan dengan yang lebih otoritatif, ambil yang lebih otoritatif. Jelas? Nah, kemudian yang kedua, pola belajarnya. Pola belajar Imam Ahmad bersanad, Syekh Albani otodidak. Nah, otodidak itu akan membentuk apa? Akan membentuk kesendirian. Ya, Imam Ahmad membentuk ilmu kolektif. Apa bedanya ilmu kolektif dengan kesendirian? Ilmu kolektif itu karena melibatkan masyayikh yang banyak dan orang-orang banyak, keilmuannya teruji baik di kalangan ulama ataupun awam. Karena diseleksi oleh para ulama. Jadi para ulama mengakui. Nah, Imam Ahmad datang kepada Khalaf Al-Ahmar dengan tawadhu, belajar dengan tawadhu, mendengarkan dengan tawadhu, ambil saf pertama karena beliau ahli hadis, yang diamalkan itu hadis. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Ingat hadis Muslim nomor ke-8 diambil oleh Imam Nawawi, nomor hadis yang kedua, hadis Jibril. Malaikat Jibril menyamar menjadi seorang pelajar, datang kepada Nabi, ternyata mengambil saf pertama dekat dengan Nabi, tangannya bersikap sempurna. Malaikat ngaji sikap sempurna. Kan? Malaikat ngaji sikap sempurna, bukan malaikat ngaji saf depan juga, guru ngajar dia makan. Nah, nggak salah, nggak ada masalah, tapi secara adab nanti ilmunya setengah yang masuk. Ya, ini malaikat diajarkan, dan ternyata menyamarnya dua langsung, jadi murid dan guru sekaligus. Karena di ujung hadisnya huwa Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Nah, sikap sempurna itu diambil oleh para ulama kita, diajarkan sejak dini pada murid-murid sejak TK. Ya, coba waktu TK kan kita diajarin tuh tangan di atas, tuh kan, atas meja kan. Kemudian duduk begini, itu intisari yang diambil dari hadis supaya fokus, walaupun prakteknya nanti sesuai dengan adat masing-masing. Kalau dulu begini kan, di atas paha begini simpan tuh. Kalau sekarang sikap sempurna ya kembali ke masing-masing nyaman ya kan, asal tidak rebahan gitu. Kita guru ngajar murid rebahan kan tidak mungkin gitu ya. Nah, ini Imam Ahmad karena tadi hafal sejuta hadis, mengamalkan hadis tadi. Ambil saf pertama, orang heran, ini ulama besar ngaji pada ahli bahasa. Apa jawab Imam Ahmad? Hakadha umirna li'anna tawadhu'a li ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan secara sanad untuk tawadhu pada ulama kami. Di depan. Akhirnya Imam Khalaf juga serius ngajarnya, karena depannya ulama. Ya kan? Kalau orang merasa pintar yang belajar awam, nah itu biasa. Wah, merasa ilmunya itu luas karena yang awam yang belajar. Kalau ulama di depan, bagaimana? Lebih berhati-hati yang ngajarnya kan? Akhirnya ilmunya keluar dengan utuh, seutuh-utuhnya. Nah, makanya kalau sanadnya belajar nyambungnya ke Hambali, riwayat-riwayatnya ada, itu tipikalnya pasti membawa ketawadhuan, baik sebagai guru ataupun sebagai murid. Ya. Tapi kalau belajarnya tidak nyambung secara adab ke sana, hanya mengambil, maka tipikalnya akan sama. Comot sini, dalil susun jadi satu, tiba-tiba debat orang, nggak suka sama orang coret gitu. Artinya apa? Itu belajar ilmunya lebih banyak otodidaknya dan tidak tersambung sanad adabnya. Sementara guru besar ke atasnya Imam Ahmad bin Hanbal mencontohkan ketawadhuan. Nah, ini kitabnya.